Terbongkar, ternyata Israel dikena gempur rudal-rudal saat rayakan tahun baru oleh Brigade Al-Qassam. Tepatnya, dihancurkanlah ibu kota Israel, Tel Aviv. Pada menit-menit pertama tahun baru 2024, beberapa minggu yang lalu, Brigade Al-Qassam, Site Militer Gerakan Perlawanan Islam, telah membom Tel Aviv dan sekitarnya dengan rentetan rudal salvo M90 yang baru terungkap dan tidak diberitakan oleh media Zionis. Brigade Al-Qassam merespon agresi Israel yang masih berlangsung terhadap warga sipil Palestina. Surat kabar Israel Yediot Aharonot menyebutkan Israel menyambut tahun baru dengan rentetan rudal dari jalur Gaza, bukan dengan kembang api, namun gempuran mematikan yang diluncurkan oleh pasukan Palestina. Seketika sirene alarm berbunyi pada hari Senin di kota Tel Aviv dan sekitarnya, serta wilayah amplop Gaza, akibat peluncuran roket Brigade Al-Qassam itu. Brigade Al-Qassam menulis sebuah pernyataan di saluran telegramnya baru-baru ini. Sekarang kami, Brigade Al-Qassam, telah membom kota Tel Aviv dan sekitarnya dengan rentetan roket M90 sebagai tanggapan atas pembantaian Zionis terhadap warga sipil dan hadiah tahun baru untuk Zionis. Di sisi lain, media Israel Channel 13 melaporkan setidaknya puluhan roket telah diluncurkan dari jalur Gaza menuju ibu kota Israel. Tentara mengatakan bahwa mereka menghancurkan kemampuan rudal Hamas hingga 80%. Dan pada hari itu Hamas menyambut kita di tahun baru dengan menyerang di pusat negara kami, katanya. Serangan terhadap Tel Aviv pada awal tahun baru 2024 itu tanpa informasi intelijen atau pencegahan preventif. Terjadi 3 bulan setelah dimulainya perang karena pasukan kami ditempatkan di sebagian besar wilayah jalur Gaza, kata Halel Biton. Hamas Palestina versus Israel. Perang Israel dan Hamas semakin memanas hingga saat ini. Sudah 3 bulan mereka melakukan serangan yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Hamas mengatakan serangan itu adalah tanggapan atas kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama ini, terutama kekerasan di kompleks Masjid Al-Aqsa seperti diberitakan oleh Al-Arabiya. Kebohongan Israel kembali terungkap setelah militer Zionis dipantau tengah bolak-balik pakai helikopter untuk mengangkat para korban terluka dan para tentara Zionis yang tewas dalam pertempuran maut melawan para pejuang Hamas yang sangat ditakuti Zionis. Untuk menyembunyikan banyaknya korban militer yang berjatuhan, helikopter beroperasi tanpa henti dalam mengangkut para anak buahnya yang kalah. Sementara itu, militer Israel terus menyatakan bahwa kerugian yang mereka alami di Gaza adalah minimal. Helikopter militer milik unit penyelamat 669 Zionis memberikan cerita berbeda, karena beberapa video hari ini beredar yang menunjukkan helikopter milik unit tersebut warawiri ke dan dari berbagai wilayah di Gaza dalam jumlah besar. Tidak jelas rumah sakit mana yang menjadi penerima terbesar tentara Israel yang terluka dan tewas, namun rumah sakit Sorunga di Beersheba, Bir al-Saba dilaporkan menerima banyak tentara Israel. Diketahui Brigade Al-Qassam menargetkan tank Zionis Merkava di poros timur kota Khan Yunis dengan peluru Yasin 105. Brigade Al-Qassam menargetkan ruang komando musuh di poros selatan kota Gaza dengan mortir kaliber berat. Brigade Al-Qassam menghancurkan kumpulan pasukan musuh yang menyusup ke poros utara kota Khan Yunis dengan mortir. 2 pasukan khusus Israel melakukan penyergapan di lingkungan Sheikh Radwan dan juga daerah Al-Karama di Gaza.
Pejuang Al-Qassam berhasil membombardir dan melenyapkan anggota kedua pasukan dan menarik mundur dari tempat itu. Sekali lagi Brigade Al-Qassam membombardir kumpulan pasukan musuh yang menembus poros utara kota Khan Yunis dengan mortir, kata sayap militer Hamas tersebut. Sejak pagi tadi, pejuang kami telah melancarkan serangan dengan mortir, kata sayap militer Hamas tersebut. Pejuang Al-Qassam berhasil menghancurkan pengangkut pasukan Zionis dengan alat peledak syuat, menyebabkannya terbakar di utara Khan Yunis, lanjut Brigade Al-Qassam. Pejuang Al-Qassam mampu menargetkan 4 kendaraan militer Zionis dengan peluru Yasin 105 di sebelah timur lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Brigade Al-Quds sayap militer kelompok Jihad Islam Palestina itu mengaku menggunakan peluru tandem untuk menimbulkan kerugian pada militer Zionis Israel. Kami membombardir pertemuan musuh di sekitar pusat kebudayaan di Poros Kemajuan Timur Khan Yunis dengan sejumlah mortir, katanya. Kami juga menargetkan kendaraan militer Zionis dengan 2 peluru tandem, di mana sejumlah tentara berlindung dan kami melakukan serangan langsung dan terkonfirmasi terhadap mereka di Poros Sheikh Radwan, yaitu sebelah barat Gaza, lanjut Brigade Al-Quds. Pejuang kami mampu menghabisi dan melukai pasukan Zionis yang bersembunyi di sebuah rumah di sebelah timur Khan Yunis setelah bentrok dengan mereka dengan senjata yang sesuai dan menargetkan mereka dengan peluru RPG. Brigade Al-Quds juga bertempur sengit melawan pasukan Israel di Hil 83 Al-Qurd dan Jalan Al-Jia di poros timur laut Khan Yunis. Pejuang kami berhasil menghancurkan sebuah tank Zionis dengan alat peledak takib dan menargetkan 3 tank dengan peluru tandem di lingkungan Sujaya, sebelah timur Gaza. Kami menargetkan 2 kendaraan militer di poros depan Beit Hanun dengan tembakan tandem dan RPG, kata Brigade Al-Quds. Brigade Abu Ali Mustafa kelompok perlawanan Palestina lainnya, Brigade Ali Mustafa Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina mengaku terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Israel di pinggiran Kem Jabalia di jalur Gaza Utara. Brigade Mujahidin kelompok yang memiliki akar pada faksi Fatah itu